Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Dwi Wahyudi. Saya mahasiswa Universitas Kiai Wahab Hafidhullah. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 1. Untuk NIM saya 21041001042. Oke, di sini saya akan menjawab atau membahas tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yakni hubungan antara geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, sosial budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Dan untuk yang kedua, mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia? Ya, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yakni tentang hubungan antara geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, sosial, budaya, politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi. Konsep geopolitik di Indonesia ini berlandasan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Tak hanya faktor geografi, wawasan Nusantara juga mengutamakan kepentingan masyarakat dalam aspek lain seperti sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan, dan ekonomi. Hubungan geopolitik Indonesia dengan wawasan Nusantara yakni diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, tujuan nasional yang tercantum di Undang-Undang Dasar. Nah, ini merupakan hubungan geopolitik dengan wawasan Nusantara, geopolitik, wawasan Nusantara, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Untuk sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang konservatif, responsif. Ini merupakan politik kalau menurut saya. Terus menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya, sosial. Sekarang soalnya maksudnya ini merespon dinamika, yakni pergerakan dinamika ini dinamakan berdinamika ini yakni pergerakan masyarakat di sekitar Indonesia atau masyarakat dunia, yakni dinamika globalisasi. Kalau untuk sekarang eranya globalisasi. Nah, terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Ini untuk ekonomi. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yakni menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selain itu, turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan saling menghormati. Ya, sama sih seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan dan menjaga kepentingan nasionalnya dalam kehidupan internasionalnya, dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi,
sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi mencapai tujuan nasional sesuai tertera dalam UUD 1945. Ya, apa sih? Ya sama sih yang saya sampaikan di awal tadi, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni mengapa geostrategi sangat penting bagi Indonesia? Untuk jawabannya yakni karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang lingkup, sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis, sosial budaya. Geostrategi di Indonesia sendiri mempunyai fungsi sebagai daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi di Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terhadap identitas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk aspek yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, yang kedua, ketahanan pada aspek politik, ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, yang keempat, ketahanan pada aspek budaya sosial, yang kelima, ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Artinya di sini geostrategi sangat penting karena negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional. Seperti itu. Jadi geostrategi ini merupakan strategi untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa tersebut. Dan fungsi di Indonesia sendiri yakni sebagai daya tangkal. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, oke, tadi merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Sekarang saya akan membahas berita tentang geopolitik dan geostrategi di Indonesia yang berjudul Mahfud ungkap tantangan geopolitik RI singgung Natuna dan separatisme. Mengapa begitu? Pada pidato hari ulang tahun Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang ke-6, Bapak Mahfud MD ini, Bapak Menko Polhukam, menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan itu berdasarkan United Nations Convention on the Law the Sea 1982, Indonesia itu adalah diakui sebagai negara kepulauan, di mana yang terdiri dari atas 17.000 pulau. Ini merupakan negara yang berkesinambungan di laut. Di antara pulau-pulau semua itu jadi bagian wilayah kesatuan, ujar Bapak Mahfud MD. Sehingga ada wilayah kedaulatan yang harus kita jaga. Indonesia mempunyai wilayah yang begitu luas dan sangat luas. Kalau dalam catatan resmi, luas Indonesia adalah 8,3 juta kilometer. Sebagian yang terbesar adalah laut. Kenapa? Daratnya itu hanya 1,9 kilometer saja. Kemudian lautan di sini ada 6,4 kilometer.
Kemudian ada 3 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Melihat kondisi geografi Indonesia tersebut, Mahfud MD meminta semua wilayah itu dilindungi. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat yang ada di dalamnya yang jumlahnya menyentuh angka 267 juta jiwa itu juga harus dilindungi. Nah, itulah wilayah yang harus dilindungi. Lihat geopolitik kita, sekelompok orang yang hidup bersama punya tujuan bersama, diapit oleh berbagai geopolitik lain yang jumlahnya secara demografi sebanyak 267 jiwa yang harus dilindungi. Meskipun kondisi geografi Indonesia ini sangatlah kaya, sangatlah luas, bukan berarti Indonesia tidak memiliki masalah. Di situ Mahfud MD pada saat pidato itu menyebutkan banyak sekali atau menyebutkan beberapa masalah yang sebagai ancaman, sebagai AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, apa problem dari AGHT tersebut atau apa problem upaya menjaga keutuhan itu, keutuhan wilayah maupun keutuhan ideologi itu? Banyak sekali tuas dari atau papar dari Mahfud MD. Salah satu tantangan menurut mantan ketua MK tersebut yakni Laut Natuna. Di sana banyak kapal asing yang berusaha mengganggu keutuhan Indonesia. Saya sampaikan ujar dari Bapak Mahfud MD, di belahan barat sana ada Natuna Utara, itu sering diganggu oleh kapal-kapal asing. Oleh sebab itu harus memperkuat di sana untuk menjaga keutuhan. Demikian juga di sana ada organisasi separatis dan ini mengganggu keutuhan teritori kita. Terakhir, Mahfud MD mengingatkan soal gangguan radikalisme dan terorisme yang kerap mengganggu ideologi negara. Saat ini, menurut Mahfud MD, radikalisme di Indonesia sudah hampir menyebar seluruh wilayah. Lalu, kata beliau, di tengah yang disebar-sebar itu bukan soal teritori seperti di barat, seperti di timur. Radikalisme dan terorisme itu tantangan terhadap ideologi yang tersebar di Jawa, Sumatera, Aceh, NTB, dimanapun itu ada gerakan-gerakan yang disebut gerakan radikalisme yang pada tindakannya yang berbentuk terorisme. Nah, di sini bahwasannya banyak sekali masalah atau problem-problem dari geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Bapak Mahfud MD, yakni tentang separatisme, radikalisme, terorisme. Nah, itu kan merupakan problem. Nah, kita sebagai warga negara atau wajib menjaga keutuhan wilayah negara kita. Untuk pemerintahan juga wajib menjaga dari segi geopolitik, dari segi geostrategi seperti itu. Karena kalau semisal ada separatisme yakni keluarnya wilayah, kan sangat berpengaruh atau sangat berpotensi besar bahwa negara Indonesia atau kepulauan-kepulauan yang jauh dari jangkauan pemerintahan itu takutnya nanti mereka mengatakan keluar dari
negara Republik Indonesia ini. Nah, maka dari itu kita harus menjaga itu semua. Untuk gerakan radikalisme itu sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ulas dari berita Mahfud ini. Apabila ada tutur kata atau adab yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya di sini masih tahap belajar. Maka dari itu, untuk apabila ada kesalahan atau kekurangan apapun itu yang saya sampaikan, mohon di komen di bawah ini gitu, supaya kita bisa sama-sama belajar. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.